Taman Nasional Gunung Merapi merupakan salah satu kawasan konservasi yang ada di Indonesia. Terletak di Pulau Jawa bagian tengah dan secara administratif pemerintahan, kawasan ini masuk ke dalam dua wilayah provinsi, yaitu Jawa Tengah dan Yogyakarta. Sebagai kawasan konservasi seluas 6.410 hektar, Taman Nasional Gunung Merapi telah ditetapkan sebagai kawasan penyangga sistem kehidupan dan berfungsi sebagai daerah tangkapan air bagi 4 wilayah kabupaten yang berada di bawahnya, yaitu Kabupaten Sleman di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta, Kabupaten Boyolali, Kabupaten Klaten, dan Kabupaten Magelang, Provinsi Jawa Tengah. Taman Nasional Gunung Merapi berada pada ketinggian antara 600 sampai dengan 2.968 meter di atas permukaan laut. Oleh sebab itu, ekosistem yang berkembang termasuk hutan tropis pegunungan dan berudara sejuk. Tahun 2010, Gunung Merapi meletus, meninggalkan hanya sedikit bagian hutan. Kini, hutan alam yang tersisa hanya terdapat di Blok Kaliurang, dengan beberapa tumbuhan yang dapat ditemukan diantaranya puspa, walik angin, dan anggrek Vanda tricolor. Layaknya hutan konservasi, selain tumbuhan, tentu terdapat satwa. Taman Nasional Gunung Merapi juga merupakan habitat bagi lebih dari 100 jenis burung. Satu di antaranya yang endemik Pulau Jawa dan dilindungi adalah elang Jawa. Selain berbagai satwa jenis burung, kawasan ini juga menjadi habitat macan tutul yang merupakan puncak rantai makanan di ekosistem hutan di Pulau Jawa. Satwa endemik lainnya yang dapat dijumpai adalah lutung Jawa. Sebagai kawasan konservasi, Taman Nasional Gunung Merapi juga menjadi laboratorium alam yang berguna untuk penelitian dan pengembangan ilmu pengetahuan, pendidikan, ekowisata, dan menunjang budidaya. Keberadaan Taman Nasional Gunung Merapi tak dapat dilepaskan dari keberadaan masyarakat di sekitarnya. Keduanya merupakan satu kesatuan yang telah berinteraksi secara harmonis selama ratusan tahun antara sistem alam atau sistem ekologi dengan sistem sosial. Sebagian besar dari mereka banyak yang menggantungkan kehidupannya dari kebaikan alam Gunung Merapi yang mengalirkan air untuk bersawah, berkebun, menyediakan hijauan untuk pakan ternak. Ketergantungan masyarakat sekitar terhadap Taman Nasional Gunung Merapi tentu saja harus dikelola dengan baik, agar pemanfaatan sumber daya alam tidak merusak dan mengganggu fungsi pokok Taman Nasional itu sendiri. Penutupan tanah pada areal kawasan pasca erupsi yang cepat dapat mengurangi laju erosi. Tapi dalam hal negatif yang kami hadapi dalam pengelolaan Taman Nasional, keberadaan akasia dekuren yang cukup dominan menyebabkan pertumbuhan spesies yang ada di antara akasia dekuren ini akhirnya tidak berkembang. Hal ini juga akan berpengaruh pada perkembangan spesies satwa yang memerlukan pakan dari jenis-jenis tertentu selain akasia dekuren akan semakin berkurang. Tumbuhan akasia dekuren
pertama kali ditanam saat kawasan Taman Nasional Gunung Merapi belum berstatus taman nasional dan kala itu masih berstatus hutan produksi dan hutan lindung yang dikelola oleh Perum Perhutani Unit 1 Jawa Tengah. Kini, pasca erupsi Acacia decuren merebak sangat pesat di kawasan Taman Nasional Gunung Merapi, bagai jamur tumbuh di musim hujan. Sebarannya yang paling ekstensif adalah di Blok Kinah Rejo dan Kemalang. Pertumbuhan yang sangat cepat dan bersifat invasif ini tentu dikhawatirkan akan mengancam keberadaan ekosistem asli Gunung Merapi. Di balik tutupan vegetasi Acacia decuren yang tampak mendominasi, sesungguhnya di lantai-lantai hutan yang terdegradasi akibat erupsi juga terjadi suksesi alam atau rekolonisasi oleh jenis-jenis asli yang dimulai dengan tumbuhnya tumbuhan penutup tanah atau cover crop dan beberapa anakan tumbuhan asli yang bersifat pionir seperti puspa, walik angin, tutup ijo, wilodo, dan karembi. Menyikapi keseriusan dari persoalan invasif spesies di Taman Nasional Gunung Merapi ini, kami sudah menempatkan topik atau isu ini menjadi salah satu bagian dari penelitian di Puslitbang kami. Jadi peran dari Puslitbang Konservasi, saya kira kami membantu penelitian sebelum nanti di tingkat kebijakan mengambil langkah-langkah kebijakan yang lebih makro begitu untuk pengendalian invasif di Taman Nasional Merapi maupun invasif spesies untuk seluruh sektor kehutanan. Maka yang paling penting bagi kami di kehutanan, kami akan bekerja terus untuk membuat semacam kebijakan di tingkat sektor. Ya. Nah ini yang harus kita dorong terus, setidak-tidaknya nanti ada peraturan Menteri Kehutanan mengenai pengendalian invasif spesies di sektor kehutanan. Saat ini Badan Litbang Kehutanan sedang melakukan penelitian mengenai kehadiran invasif spesies di Taman Nasional Gunung Merapi dan Taman Nasional Baluran. Di sana ada spesies Acacia decuren di Merapi yang cenderung menutup kemungkinan kehidupan dari spesies tumbuhan yang lainnya. Ini tentunya akan berdampak negatif terhadap fungsi ekosistem itu sendiri, sehingga kita sangat serius menangani hal ini. Dan nantinya dari studi itu, dari penelitian itu, kita akan mencoba merumuskan kebijakan apa yang perlu kita lakukan untuk menangani masalah ini. Bila perlu, kita lakukan akademik draft, membuat akademik draft untuk suatu peraturan atau perundangan dan lain sebagainya, sehingga kita bisa menjamin bahwa invasif spesies yang ada datang di Indonesia ini bisa kita kendalikan. Karena tidak semuanya merugikan, tentunya di suatu saat nanti di dalam suatu konteks tertentu ini akan menjadi menguntungkan. Acacia decuren itu menginvasi areal-areal dengan tingkat kerusakan berat dan kerusakan sedang. Nah, hasil penelitian kami, areal yang memiliki kerusakan berat dan sedang ini ada sekitar 3.000 hektar. Penelitian kami berikutnya adalah mempelajari suksesi alam dan invasif spesies. Pada 3 bulan pasca erupsi, itu sudah terjadi suksesi alam, tapi invasif spesies belum muncul. Nah, penelitian kami pada 16 bulan setelah erupsi menemukan 29 jenis pohon, anakan pohon yang tumbuh di areal-areal yang terdegradasi akibat erupsi. Nah, dari 29 jenis anakan yang tumbuh di areal terdegradasi, 10 jenis diantaranya adalah jenis eksotis atau jenis asing. Nah, salah satu dari jenis asing ini adalah Acacia decuren. Nah, Acacia decuren ini memiliki sifat tumbuh yang sangat cepat dan invasif sehingga mengalahkan jenis-jenis lainnya. Kemudian penelitian kami yang berikutnya adalah mengidentifikasi jenis-jenis pohon asli Gunung Merapi, kemudian mempelajari sifat-sifat biologi dan ekologinya untuk dipilih menjadi tanaman restorasi. Karena pada prinsipnya untuk restorasi atau memulihkan
ekosistem yang rusak harus menggunakan jenis-jenis yang asli. Dan kami telah mengidentifikasi 50 jenis asli Merapi yang potensial digunakan sebagai tanaman Merapi. Ada beberapa jenis asli yang memiliki sifat pionir yang bisa dipakai untuk menekan pertumbuhan Acacia decurrens, yaitu antara lain adalah jenis puspa, kemudian anggrung atau nama latinnya Trema orientalis, kemudian jenis tutup hijau atau nama latinnya adalah Macaranga triloba, dan jenis dadap atau nama latinnya Erythrina lithosperma. Nah, jenis-jenis asli ini memiliki sifat pionir dan cepat tumbuh. Lakukan antara lain jenis ular Dengan adanya Acacia masyarakat tadinya bertani di luar pasar dan dapat ambil Acacia decurrens ini sendiri yang akhirnya membuat ancaman bagi kesan taman nasional dalam hal penebangan liar maupun dalam hal kebakaran hutan. Di Taman Nasional namun sebagai ya, dia dengan dirinya banyak tidak itu dia mematikan tanaman asli, itu juga karena dia tidak punya akar tunjang, dia akan roboh dengan sendirinya dengan usia yang tidak lama. Dan untuk konservasi tentang air, dia sangat tidak bagus dan sangat merugikan untuk masyarakat, khususnya dalam hal air. Taman Nasional Gunung Merapi ini sejalan dengan kebijakan yang telah diambil pengelola bersama dengan para pihak dan masyarakat yang hidup di sekitar kawasan, bahu-membahu mengatasi kedatangan jenis tumbuhan yang tidak diinginkan. Diharapkan dengan teratasi masalah tuntak di wilayah tersebut, seluruh kehidupan yang ada dalam kawasan dapat terus berjalan sesuai dengan peruntukannya.
Kehidupan di bumi tak akan pernah mati. Semua makhluk hidup terhubung. Semua selaras.